ini sekarang ini di kacamatanya Surya Paloh, Anies ini beban apa senjata ini sekarang? Senjata udah nggak ada peluru, bagaimana? Kalau kita lihat perkembangannya, kalau Prabowo tidak berhasil mengajak PDIP, mau nggak mau kan harus merangkul Nasdem. Pemimpin kecil itu selalu bersarang di sarang orang lain. Pemimpin besar, dia membuat sarang sendiri. Keluarlah ide membuat ormas. Nah, setelah dilihat ormas ini cukup potensial, berdiri di seluruh provinsi dan kabupaten, kenapa nggak kita balik aja bikin, kita tingkatkan menjadi partai. Kata siapa ya? Kalau prinsip buat aku adalah mimpiku pengen jadi abang. Enggak, Sementara paling tidak sekarang ya. aku kepengen muda lagi seperti kalian. Kan abang pernah kayak kami belum pernah kayak abang kan gitu kan. Ngapain kok bisa jadi muda terus lu? Iya. Gimana bang hari ini? Apa politik hari ini bang? Abang melihat Pak Surya hari ini gimana? Yang jelas kalau kita lihat hari ini, Anies Baswedan kan tetap jadi korban kan. Aku lupa tanya sama Ari Poyu, Anies Baswedan tuh CEO-nya apa? Katanya bukan CEO keberuntungan lah kalau bahasanya Arif Poyu. Kalau Yang nggak salah, paten tuh siapa nih? CEO, ya CEO Pak Prabowo ya? Kelinci kan? Kelinci. Kelinci. Bukan. Ya Kelinci. Kalau Mbak Mega babi katanya. CEO-nya. Ya Gibran sama Prabowo sama tuh, sama-sama kelinci. Kau lahir tahun berapa? 87. Monyet kau. 87 benar. Iya. Tapi nggak angka 7 itu. Abang apa? Ayam. Abang apa? Sama kita. 7 belakangnya kan? Ayam. Sama-sama bisa dimakan ya bang? Monyet nggak bisa ya? Sama-sama tukang patok. Kalau Ari apa Ari? Naga bang. Naga. 89 tapi masih Januari kan? Masih. Pantas komisaris yang nggak bergerak dibikin naga gimana? Ya. Bisnisnya pun gunting kan? Gunting itu apa bang? Taylor kan gunting. Gimana Bang Surya gimana? Udah lama nggak ketemu sama Bang Surya. Dan kita melihat tidak ada manuver ya selama ini dari Bang Surya ya. Nah, tapi maksudnya bergandengan tangan dengan Prabowo ini hal yang Masuk akal dalam kamusnya Bang Surya nggak Bang? Ini kan semua keterpaksaan. Dia mau kemana lagi? Karena kan begini, dalam dia memimpin partai politik, Bang Surya ini kan belum pernah dalam posisi di pihak yang kalah. Iya, benar. Ya kan? Dia melawan berkali-kali. Waktu SBY dulu kan melawan juga kan? 2009, 2004 dia bersama SBY. Iya. 2009 dia tidak ke SBY dan tidak kemana-mana. Iya. Ya kan, dia cuman hanya solider sedikit lah sama JK. Karena 2009 JK itu maju kan bersama dengan Wiranto. Ya adalah partisipasi kan. Tipis-tipis dan tipis banget gitu. 12% ya? Bukan. Partisipasinya urunannya maksudnya. Ya. Karena gini juga, ngapain pula kita kasih gede-gede bang, nggak jelas menang apa enggak, kan gitu. Tapi kan jangan lupa bang, mungkin yang lain punya partisipasi berupa logistik, berupa dolar. Tapi kan Bang Surya punya partisipasi lain yang waktu itu langka. Partisipasi airtime. Nggak juga waktu itu, karena kalau kita lihat
tidak terlalu besar porsinya buat Pak JK atau Wiranto, ya kan? Saya waktu itu terus terang mendukung Pak JK, ya kan? Dukung Pak JK. Dan 2 kali saya bersama Bang Surya ketemu Pak JK di Mangun Sarkoro, rumah Wapres itu kan. Nah, macam-macam lah cerita, maju segala macam, ya kan. Ya intinya Pak JK maju itu karena memang di ujung-ujung stasiun 1 tahun terakhir menjadi Wapres itu tidak banyak tegur sapa dengan presiden. dengan Pak SBY kan. Itu. Kenapa, Bang? Ya kita nggak tahu internal mereka. Ya mungkin Pak SBY merasa banyak dipotong kan. Sama Kak Ucu ini. Nah, sama Kak Ucu. Didahului. Kemudian ada persoalan gelar penghargaan yang dari kasus tsunami itu kan. Oh, ini Nobel Prize ya? Ya, siapa yang harusnya dapat? Itu kan siapa bekas Menteri Kehakiman yang orangnya JK itu. Hamid Awaludin. Nah, Hamid itu kan ingin ini mau diarahkan ke JK. Ya tapi kan terpukul SBY kalau yang dapat itu JK kan, orang dia presiden kok. Tetapi sebenarnya memang Pak JK yang punya inisiatif dan punya andil lebih besar dibanding Pak SBY. Sebenarnya ini jujur aja, saya kan ada di dalam ya. Inisiatif itu dari Surya Paloh. Untuk Aceh. Perdamaian Aceh nih, Bang. Bukan ya? perdamaian. Tsunami. Ini bicara tsunami dulu nih. Oh, tsunami. Kan abis itu baru bicara damai kan. Iya, kan setelah tsunami baru bisa ngomong damai. Iya, karena dari segi kemanusiaan segala macam. Nah, jadi Bang ya, Surya itu Bang dulu ya. Bang Surya itu langsung telepon Pak JK, cepat ambil gerakan inisiatif, ini Aceh sudah parah. Karena waktu itu kita mendengar di TV itu Medan kan, Nias kan. Aceh baru belakangan, ternyata pusatnya di Aceh. Air sudah masuk 20 meter di Aceh. Itu Bang Surya cepat tuh. Itu kita akui lah, ya. Langkah cepatnya dia, telepon Pak JK sebagai Wapres, koordinasi dengan Presiden semuanya, langsung berangkat ke sana. Persiapkan apa, bantuan semuanya. Harusnya Bang Surya tuh dapat hadiah. Ya, dapat juga dong harusnya. Tapi kan waktu itu kalau nggak salah nih Bang ya, konteksnya itu kan perdamaian kan Bang, perdamaian GAM dan pemerintah Indonesia kan. Ya akhirnya mendapatkan Nobel Prize kalau tidak salah itu kan Marty Ahtisaari kan, mantan Perdana Menteri Finlandia yang kemudian menjadi juru damainya. Nah kan di situ dispute-nya kan, apakah Marty Ahtisaari bersama Pak JK atau bersama Pak SBY yang mendapatkan Nobel Prize winner. Tapi akhirnya dua-duanya dapat dong, Pak SBY nggak dapat. Enggak, maksudnya dua-duanya akhirnya Pak SBY dan Pak JK juga nggak dapat. Jadi Marty aja sendiri karena disputing gitu ya? itu. Akhirnya begitu. Setelah ribut-ribut pun betul. Nah, makanya kalau boleh tahu Bang, sebenarnya dalam proses perdamaian, dalam konteks kan Nobel Prize itu dalam konteks perdamaian Aceh itu kan Bang. Itu Pak JK memang betul punya andil atau seberapa besar sih? Ya, jadi yang membuka Pak JK itu membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh Aceh. Itu dulu, ya kan? Nah, jadi dia kalau dengan tokoh Aceh dia kan tidak ada hambatan, tidak ada halangan ya untuk dia berdialog. Salah satu teman saya itu sudah almarhum, namanya siapa itu? Orang Aceh. GAM. Bukan dia orang alumni ITB. Abdullah Putih. Bukan. Abdullah Putih mana ngerti gini-gini inilah kadang-kadang. Orang Aceh kan katanya. Banyak orang Aceh ini. Ya kan? Jadi dialah. Ya ujungnya ketemu Hasan Tiro kan? Nah, jadi kan dia bangun komunikasi dengan kawan-kawan tokoh-tokoh Aceh Merdeka ini yang ada di Swedia. Ya kan? Nah, kemudian itu memang Pak JK itu yang bangun komunikasi itu. Kan itu ada dalam bukunya kan mereka tulis, ya kan? Ada bukunya itu. Aduh, saya lupa namanya nanti lah kalau saya ingat. Nah, jadi memang kalau kita bicara inisiator,
perdamaian Aceh itu inisiator itu Pak JK. Bukan Surya Paloh. Oh, Surya Paloh. Ya tsunami. Kalau soal ini Pak JK inisiatornya. Even bukan Pak SBY. Bukan dong. Meskipun Pak JK ini ya atas nama pemerintah juga ya sebenarnya Bang. Ya pastilah sebagai wakil presiden. Tapi kalau bilang inisiatornya ya dia wakil presiden inisiatifnya ini. Ya kan? Gitu yang bangun komunikasi dengan tokoh-tokoh ini. Dan dari pihak Pak JK itu dominan orang-orang dari Makassar. Salah satunya itu adalah kalau nggak salah sekretaris atau sekjen Palang Merah Indonesia. Alwi Hamu. Bukan. Sekjen kok. Ada. Happy Boni suka. Happy Boni aja. Bukan Makassar nih. Iya. Happy Boni emang Makassar. Bukan namanya. Bukan ya? Betul orang Bandung, Bos. Bandung dia. Iya, cuma namanya Bandung. Bons. Oh, namanya aja Boni. Iya, inilah Iya. Kalau Kang Happy, panggilnya Kang Happy. Yang happy. Iya. namanya aja Boni. Ada Boni. Ya. Ini Hamid Awaludin, bukan? Ada satu lagi itu Idrus Marham bukan. kawan-kawan yang Iskandar di- Manji siapa? Pokoknya banyak, hampir rata-rata itu tokoh-tokoh dari Makassar lah yang komunikasi dengan kawan-kawan di Aceh. Yang melanjutkan, jadi Pak JK ketemu gini-gini mereka yang follow up. Follow up. Termasuk Hamid Awaludin kan. Artinya dari kantor Wapres lah yang lebih Ya, inilah ya. gitu. Dan ada bukunya. Ada bukunya tentang Itulah cerita ini. sumber-sumber perpecahan SBY dan JK ini Bang. Ya. Di Terus situ, Abang datang ke tempat Pak JK Mas Pak Surya Paloh tadi. ya datang. Kita mau tanya Pak, kalau dia kan manggil Pak Yusuf. Pak Yusuf ini serius mau maju, kata Bang Surya. Oh ya saya serius. Pasangan saya Wiranto. Oh ya. Sempat juga ditanya sama Bang Surya, kira-kira Pak Yusuf ada persiapan dana berapa nih? Oh belum tahu katanya gitu. Ya kan? Dan ngomong yang lain-lain, pulanglah kita. Gitu. Nah, datang sekali lagi, udah bicara agak mendekati penetapan kan? Ya Bang Surya ikut partisipasi tadi. Misalnya kampanye di mana perlu bis berapa, Bang Surya bantu. Ya bantuan-bantuan ala kadarnya lah. Ya kan? Siap. Karena kan Bang Surya waktu itu kalau mau cari dukungan dari kawan-kawannya juga berat kan. Nggak mungkin lah Yusuf kalau bisa menang dengan SBY. Ketahuan sama SBY juga berat kan. Nah jadi itu. Terus Ya udah majulah mereka. Setelah maju kalah kan. Bang Suryanya gimana waktu itu? Ya Bang Surya nggak ada. Nah itu kan 2009. Bang Surya kan persiapan untuk maju Pekanbaru. Golkar. Iya, Pekanbaru. Kan di situ. Nah ini kita kan nggak tahu mengapa waktu itu kan diputuskan oleh pleno Golkar, DPP Golkar bahwa Munas Golkar diadakan di Makassar, ya kan? Nah, si Bang Surya ini Ketum merasa Golkarnya Pak JK ya. Pak JK, si Bang Surya merasa sudah di atas angin nih. Dia dekat sama JK, ya kan? Dia juga ya udah akrab lah. Ya. Dan terus terang saja kalau di Sulawesi, Kalimantan, di timur ini Bang Surya kuat. Ya kan? Waktu itu ada Yasin Limpo, wakil gubernur, ada beberapa macam lagi kawan-kawan FKPPI yang menjadi gubernur, wali kota dan bupati kan. Tiba-tiba dibikin pleno lagi dirubah. Pekanbaru. Ya walaupun waktu itu Bang Surya juga merasa optimis sih. Di Pekanbaru bisa menang gitu kan. Nah, cuman kan terus terang aja kalau Pekanbaru itu kan Pak Ical kan kuat juga. Ya kan? Disinilah persahabatan Abang dengan Jeffrey Giovanni ini
kuat itu Bang, menjadi makin kuat ya Pekanbaru itu ya. Ya saya kan kalau dengan Jeffrey kan udah lama sekali. Saya kan 96 udah kenal Jeffrey. Belum ada Nasdem lagi, belum ada apa. Sama-sama alumni UNAS, Bos. Iya. Ya tapi ketemunya bukan itu, kita ngobrol-ngobrol. Jeffrey kan dulu tuh ada ngurus, dia punya organisasi catur di Bali itu kan, Bali Jeff itu apa. Ada kegiatan dia di Bali lah, saya lupa itu nggak berapa ngikuti ya. Kan ketua DPW PAN Bali dulu dia kan. Karena dia lebih sering di Bali kan. Nah itu udah kenal kita. Udah sering ngobrol ya kan. Nah kemudian ketemu lagi di Pekanbaru. Iya kan. Sering lah kita ngobrol-ngobrol kan. Karena kita ini kan saya sama Jeffrey kan bukan pengurus Golkar. Lebih banyak nemenin Bang Surya di kamarnya. Belum anggota DPR ya waktu itu Jeffrey ya Bang ya? Udah ya? Dong. Udah ya? Dari Golkar kan? Kemudian setelah dia masuk Nasdem dia mengundurkan diri. Iya. Bukan DPD waktu itu dia? Belum. DPR RI dia. Sempat rame dulu anggota DPR yang paling jarang datang rapat ini kan, dia viral dulu kan. Iya. Senang. Ya karena Jeffrey aja, yang lain juga lebih banyak yang nggak datang. Ya kalau kita lihat Pak Taufik juga mungkin sebagai anggota DPR juga mungkin nggak terlalu sering rapat kali Bang ya. Kan begini aturannya. Dulu kan ingin diaturan tidak boleh jadi harus jangan hadir berturut, tidak hadir tuh jangan berturut-turut. Kayak sholat Jumat. Kau tidak boleh meninggalkan Jumat berturut-turut 3 Jumat. Ya kan? Itu jadi diatur, jadi selang-seling lah. Hari ini masuk, besok enggak. Ya saya bilang itu kan sama dengan sembahyang Jumat. Enggak gugur dong keanggotaannya ya kan? Kecuali kalau dia terus-menerus tidak masuk. Tapi kan kalau posisi seperti Pak Taufik itu, dia kan tokoh partai. Dia hanya yang dia jaga itu kan polisinya. Gitu loh, bukan teknis day to day komisi. Iya. Tapi kan polisinya PDIP bagaimana menyangkut pertahanan, keamanan kan gitu. Meskipun statusnya juga anggota DPR waktu itu. Ya anggota dong. Hampir semua kan petinggi-petinggi partai itu ngambil komisi 1. Ya. Jeffrey komisi 1 juga. Banyak jalan ke luar negeri. Itu aja kan. Gue ingat banget waktu itu di TV Jeffrey bilang, ya udah saya perbaiki, saya minta maaf. Waktu itu aja wartawan kan jarang masuk. Abang kacamata baru juga tuh ya. Ya. Keren juga kacamata. Gantengnya gue kacamata abang nih. Sama kacamata Jeffrey ya. Wah saya nggak tahu kacamata Bang Jeffrey. Mirip ya. Waktu diwawancara di tempatnya Bang Zufan pakai kacamata sih. Pakai. Agak-agak mirip emang. Bang Jeffrey tuh bilang. Agak mungkin hati abang ini ya ketemu seleranya ketemu. Nah terus Pekanbaru abang. Ketemu Jeffrey Pekanbaru kan, kemudian setelah itu kita teruslah ketemu karena kita ingin membentuk ormas. Ini setelah kalah nih. Ya setelah kalah di Pekanbaru muncullah ide bikin ormas. Itu kan kita ngobrol-ngobrolnya tuh di HI ya, di Hyatt ya. Di depan kolam renang itu duduk ada Jeffrey, saya, almarhum Ican. Banyak lah anak-anak muda Golkar juga banyak. Paling banyak Golkar. Ya kan? Ngumpul ngobrol kita semua. Nah, pada akhirnya keluarlah ide membuat ormas. Nah, setelah dilihat ormas ini cukup potensial, berdiri di seluruh provinsi dan kabupaten, kenapa nggak kita balik aja kita tingkatkan menjadi partai? Itu emang nggak rencana bikin partai dari awal? Sebenarnya nggak. Jadi Din Samsudin itu berdiskusi dengan Bang Surya. Din Samsudin bilang, Bang Surya ngapain lagi bikin ormas? NU 60 juta anggotanya pun 40 apa 60 gitu ya. Juga nggak bisa buat apa-apa dalam keputusan-keputusan politik nasional. Kita Muhammadiyah 20 juta nggak bisa buat apa-apa. Memangnya Ormas Nasdem bisa lebih hebat dari Muhammadiyah atau NU, kata Din Samsudin.
Jadi usul kamu bikin partai aja, kata Din. Makanya disitulah mulai ada pikiran untuk bikin partai. Meskipun sejak awal tuh nggak ada terlintas pikiran. Nggak, karena semuanya kan gini, repot kan. Makanya ada Sri Sultan, ada Anies, Ya. ada Khofifah segala macam. Mutia itu juga ada. Mutia Hafid. Ya. Kan persoalannya kan begini, kalau menjadi partai kan orang-orang yang mayoritas itu kan aktivis partai. Budiman Sujatmiko, Nasdem juga tuh Bang ya. ya kan pendiri Ormas. Budiman Sujatmiko, Akbar Anies. Faisal. Anies kan nggak punya partai, nggak ada masalah dia. Ya kan, Sri Jeffrey Sultan, Golkar, Golkar. Sri Sultan, Enggar, Siswono, banyak itu tokoh-tokoh Golkar yang aktif di Ormas, maka Ormas itu disegani orang kan gitu. Dan kemudian setelah ada ide usul untuk membuat partai, berdirilah Partai Partai Nasdem. Politik. Dan Pertama tuh kan Bang Surya tuh sebelum ada ide-ide ormas. Jadi dia bilang sama saya di mobil itu setelah pulang dari Pekanbaru kalah, sebelum bikin ormas dia ngomong sama saya, kita nggak usah bikin ormas lah Pan, abang tetap aja di Golkar, dia bilang. Terus abang mau gimana? Kita harus jadi Ahmadinejad, kita harus seperti Che Guevara, kata dia gitu, figur-figur yang inilah gitu. Itu dia ngomong sama saya. Tapi desakan-desakan kan nggak bisa ditahan juga untuk terlepas dari kurangnya segala macam. Artinya dengan ada Partai Nasdem ini, ya dia agak punya posisi dikit lah, ya kan? Bang, yang jadi pertanyaan saya gini Bang, Bang Surya Paloh itu punya idola kayak Ahmadinejad, tadi Che Guevara ya Bang bilang gitu. Itu kan tokoh-tokoh yang masuk ke pemerintahan semua Bang. Ini kenapa Bang Surya ini nggak pernah jadi pejabat publik dari dulu? Ya ini kan banyak kendala kan. Ya kalau dia mau jadi pejabat publik kan menteri nggak cocok. Paling pas buat dia kan presiden. Mau jadi menteri apa dia? Repot. Nggak cocok tuh ukurannya apa Bang ya? Jadi menteri. Karena orang yang selevel Pak Wiranto misalnya ya, segenerasi ya. Pak Wiranto lagi, Pak Surya kayak Pak Wiranto, Pak JK, Pak SBY pun pernah jadi menteri kan? Iya. Lain. Kalau Maksudnya, saya Pak Prabowo aja jadi menteri. Ya, saya lihat ada sesuatu yang ada dalam diri Surya Paloh ini, senang tidak senang. Dia ada suatu Karisma. ruh karisma leadershipnya tuh ada. Gitu loh. Nah, jadi kok jadi menteri saya? Nggak terima. Terus tuh. dia juga Dia nggak terima abang-abang atau Pak Suryanya? enggak, dia sendiri nggak mau. Nah. Dan kemudian dia juga nggak suka direcokin dengan hal-hal yang sangat teknis. Sebagai menteri kan, oh ini jadi pusing. Padahal dia kan berpikir, Bangsaan ini. nah dia kan berpikir dengan partai ini punya gagasan, ide. Sang kan? ideolog ini Bang. Iya. Judul bukunya Willy Aditya itu kan. Tapi kan maksudnya gini Bang, izin Bang. Mengurus partai dan mengurus bisnis ya, itu kan the devil is on the detail Bang. Maksudnya Sama aja. iya, Lu mau jadi bisnismen, mau jadi tukang pejabat publik, mau jadi ketua Detail, partai kan? harus ngurusin teknis kan. Tapi tenis. begini. Maksudnya apa bedanya Beda. Bang Surya? Kalau dia akan ngurus bisnis, ngurus partai kan dia sendiri polisi paling tinggi. Iya kan? Kalau dia jadi menteri kan ada atasannya wapres, menko-nya lah, ininya pusing. Banyak kali cengkunek ini Bang. Cengkunek. Oh, jadi Bang Surya ini adalah tipikal figur yang tidak Mungkin ada orang di atasnya. Iya, tidak mau ada orang di atasnya ya. Iya, jadi ya mau aja orang di atasnya itu kalau capable benar kan. Nah, misalnya Bung Karno di atasnya, masa dia nggak mau? Che Guevara gitu ya. misalnya. Che Guevara, Mahathir Muhammad gini mau ya dia di atasnya. Soeharto misalnya kan, masih mau dia. Tapi kan kalau dia lihat Jokowi, bukan Jokowi itu lemah atau apa, tapi kan dari segi usia kan masih junior dia. Iya betul. Jadi anak buah Pak SBY pun nggak mau dia. Ya diminta sih jadi one team press, dia nggak mau. Nah jadi saya lihat dia mau independen aja lah.
Tuh kan, mungkin itu yang lebih tepat tuh. Ya, karena kita sering diskusi berdua. Saya sering bilang sama dia memang mengambil pepatahnya filosof Iqbal, Muhammad Iqbal. Muhammad Pakistan. Iya kan? Pemimpin kecil itu selalu bersarang di sarang orang lain. Pemimpin besar, dia membuat sarang sendiri. Oh. Jadi Bang Surya itu pemimpin besar yang bikin sarangnya sendiri. Sur. Nggak perlu nyempil-nyempil, ngemis-ngemis di Golkar, di PDI, di mana-mana bikin. Ya. Meskipun, ya kan, Ya, yang dalam perjalanan kesuksesan ini ya semua Pak SBY, Pak JK, semua pernah, Pak Prabowo, semua pernah jadi ini kan Bang, Anak buah. sarang-sarang kecil, pemimpin kecil ini kan yang di sarang-sarang besar ini semua kan. iya. Jadi memang Algoritma suksesnya kebetulan itu Bang, enggak. kebetulan. Kalau presiden itu kan sarang besar itu. Dengan kita, Tapi kan beliau pernah jadi menteri-menteri Bang, maksudnya izin Bang. ya, Kan pernah jadi menteri semua. ya pernah. Waktu dia di sarang kecil dia ngintip-ngintip sarang besar. Ngintai kan, ngintai sarang besar. Ada yang berhasil, ada yang enggak kan. Kayak Pak Wiranto enggak berhasil. Ya kan? Itu. Pak JK jadi wapres 2 kali, mau ngincir presiden nggak jadi, nggak bisa. Gitu. Paten itu Bang Surya ini ya. Agak unik loh dia. Jadi semangat dan idenya paten dia. Iya. Tapi seperti yang kita lihat tuh Bang ya. Saya kan sama Budi pernah di acaranya Bang Surya tuh. Ada Erick Thohir situ kan. Erick Thohir, the rising star gitu kan. Kumbang ya. Umbang bikin suruh orang ini jago ya Bang Surya tuh. Jadi di satu sisi dia lihat orang ini ada potensi, nah, cuman di sisi lain ya perlu juga ada umbang-umbangnya ya kan. Gitu. Jadi tidak ada yang menolak kan. Erick Thohir itu sebagai rising star tuh nggak ada yang menolak. Cuman sejauh mana dia bisa mempertahankan itu. Nah itulah, jadi menurut saya kalau mau jadi pemimpin, jangan bermain di ketiak orang. Bang Surya tuh enggak ya. Ya enggak lah. Ya kan? Akhirnya bisa juga dia dorong Anies ya Bang. Misalnya Ibu Mega kan enggak, dia berdiri sendiri kan. Nah Pak Jokowi kan sempat juga itu kan berada di bawah bayang-bayang kan, akhirnya dia coba keluar dari situ. Gitu. Nah soal hubungan Bang Surya dan Pak Prabowo ini gimana Bang? Masih bisa diperbaiki atau dulu menurut Abang kan prinsipil itu? Ya jadi begini, kalau kita bicara dari sudut pribadi itu kan sulit. Sulit ya secara pribadi itu sulit. Sulit. Tapi kan ini yang mempertemukan mereka, membuat mereka itu bisa bersama, itu kan karena kepentingan politik. Nah, misalnya apakah ketika PDI bergabung dengan Prabowo dalam kabinet, otomatis suaranya mencapai 68% misalnya dengan kehadiran PDIP kan? Nah, apakah Prabowo masih bisa mesra lagi tetap mesra nggak dengan Surya Paloh? Nah, ini kan sekarang lagi dilihat-lihat nih. Buat bagi Prabowo nggak bisa kita tolak dulu. Memang kan dia maunya semua kan. Prabowo tuh semua ingin dirangkul masuk dalam kabinet. Nggak salah juga dalam presidensial kan boleh aja itu. Ya kan? Karena pertarungannya kan sebenarnya dalam presidensial kan pertarungannya bukan di parlemen kan. Apalagi kita dengan sistem pemilihan langsung. Nah, jadi kalau kita lihat perkembangannya, kalau Prabowo tidak berhasil mengajak PDIP, mau nggak mau kan harus merangkul Nasdem. Walaupun bukan berarti kalau PDI ikut dia akan buang Nasdem, belum tentu. Karena dia tadi prinsipnya ingin semuanya terlibat, masuk di dalam kabinet ini supaya tidak terjadi ribut-ribut macam-macam lah.
Walaupun dia tahu kalau dia udah mayoritas siapa pula yang mau ribut kan gitu. Semuanya kan mulus. Nanti fit and proper test Kapolri mulus. Panglima TNI mulus, Jaksa Agung, Mahkamah Agung, Lulus. Mahkamah Konstitusi, ya kan gitu. Kalau udah 68, KPK. ya sampai 70% kan udah nggak ada masalah. Ya kan? Jadi artinya Pak Surya menurut Abang nggak punya genealogi untuk berseberangan dengan kekuasaan. Ya, dia nggak Dengan punya penguasa. pengalaman itu. Pernah coba-coba pada masa Soeharto dulu kan, dengan mendirikan koran Prioritas misalnya. Nah, itu pun kan sebenarnya tidak sengaja ada tulisan yang memang melakukan kritik. Sampai beredar loh Bang. Nah, ya kan? Dibredel kan tapi dikasih duit. Kalau Opung Panda bilang kan ada uang gantinya kan. Itu yang bikin Opung Panda pekong ya. Zaman SBY kan juga pernah berseberangan kan? Iya, itu pertanyaanku juga. Apa yang kira-kira ada di pikiran Bang Surya ketika Abang melihat genealogi Bang Surya sebenarnya agak berat untuk berjauhan dari kekuasaan. Ketika di 2009 semua orang bisa bersaksi Bang, terutama pemerintahan Pak SBY ya. Itu oposisi utamanya tuh selain PDIP di parlemen itu Metro TV di ruang publik lah. Artinya medianya Surya Paloh menjadi waduh. Ya pada akhirnya Dan monumennya kalau nggak salah waktu itu Century itu Bang. Ya pada akhirnya kan ada komunikasi antara Pak Prabowo, Pak SBY dengan Bang Surya kan. Pada akhirnya kan diberi slot lah Pak SBY itu muncul kan. Oh ada kompromi juga di akhirnya Bang. Metro TV. Ada kompromi pada ujungnya kompromi juga ya. Gitu ya. Oh jadi gas-gasannya nggak 5 tahun panjang gitu kayak PDI 10 tahun posisi gitu Bang ya? Gas-gas pendek aja nih ya. Iya. Oh sama kayak dia ngegas-gas Pak Jokowi Anies ini ya kali ya? Akhirnya Kenapa Bang Surya nggak punya maksudnya apa yang membuat Bang Surya itu nggak punya endurance cukup lama untuk Begini, bisa dia kan di samping melawan? politisi, ketua umum partai, dia kan pedagang juga, pengusaha juga. Iya kan? Yang harus dia pikirkan kan bisnisnya. Hidupnya kan dari bisnis. Mau jadi politisi teriak-teriak, partai hidup dari mana? Iya kan? Nah. Ini kan ketua umum partai seperti Bang Surya ini datang ke pesantren Jawa Timur kan paling nggak kan bawa uang. Ya kan? Nyumbang. Kan wajar. Nyumbang ke masyarakat, ke pesantren. Nah kalau bisnisnya di-cut nggak bisa berkembang kan nggak bisa nyumbang. Mau pakai apa nyumbangnya? Orang pun dekat sama dia takut. Kita pula nanti disikat nih. Oh. Nah, jadi itu faktor itu. Saya kira itu sudah menjadi karakter seluruh pedagang lah. Pengusaha ya. Untuk tidak berseberangan dengan. Untuk tidak berseberangan dengan kekuasaan. Karena melihat pengalaman-pengalaman. Bakri. kalaupun berseberangan itu dalam rangka strategi lah Gas ya. pendek ini ya. Gas pendek aja kan. Iya. Iya kan. Jadi artinya gas pendek aja Bang ya berseberangan ya. Ya bahaya. Kalau gas panjang. Panjang kan makin parah. Ini kan baru misalnya begini ya. Lu kredit di bank ini ada 5. Baru di-cut 1-2 aja udah berat. Nah pas sudah habis ya udah nyerah aja deh. Supaya 3 lagi masih aman kan gitu. Kemarin menurut Abang secara bisnis ya Bang, secara sebagai pedagang, strategi Pak Surya dengan Anies itu menguntungkan apa sebaliknya Bang? Ya saya kira begini kan, Kan kalau basisnya untung rugi gas pendek Bang Surya ya kan lewat sempat Anies. goyang kan Metro TV-nya kan sempat agak goyang kan, iklan nggak ada kan itu dulu. Hidupnya kan media-media kita ini kan dari iklan. Oh kerasa tuh Bang ya? Terasa sekali kan. Nah oleh karena itu Bang Surya ini kan banyak penasihat-penasihatnya juga, kawan-kawan yang di Metro TV ya. Ada Reri, ada ya mungkin yang lain-lain lah. Bang Saur ya. Bang Saur, Elman itu duduk kan, ya udah Pak, kita ngapain gas-gas terus, ya kan? Bagaimanapun berkawan dengan presiden itu penting. Nah, kembalilah berbaik-baik lagi dengan Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi ini kan dia merasa Pak Surya ini kan juga, Bang Surya ini kan juga besar juga kan, andilnya untuk dia menang. Dia nggak lupa budi ya. Nah, dulu kan kalau kita pikir 2014, semua TV kan ke Prabowo.
2014. Ya. Hanya Metro yang dukung Pak Jokowi. Masa iya ya? Iyalah. TV One, MNC kan Pak Oh iya Prabowo bos. benar. Iya, SCTV. SCTV Ya, maksudnya sih? titik di situ gimana? Indosiar. Oh. Imtek CV ya. Iya kan? Semua di situ. Hanya Metro gitu loh. Transmedia enggak lah, tengah-tengah lah. Transmedia SBY. Transmedia kan waktu itu Iya. Transmedia kan waktu itu belum ada berita-berita politik. Oh iya, belum ada CNN. Belum, ngapain diganggu? Ya kan, orang Entertainment aja. entertainment, artis-artis ya kan. Paling sekali-sekali muncul Budi kan tenggelam lagi kan gitu. Masuk kotak lagi. Masuk Iya, kotak kotak lagi. lagi. Iya. Apalagi sejak ada Peter Gonta tambah masuk lagi. Bos saya tuh bang, Lah iya, itu orang baik. orang baik, bos kita. Peter Gonta itu Flamboyan. orang yang menurut saya bergaul Top. enak, baik, dan orang nggak arogan. Betul betul. Nggak arogan. Di Nasdem tuh banyak orang senang sama dia. Hmm. Bener. Ada orang kan kalau udah dekat Surya Paloh tuh wah jaim jaga begini kan sama kawan-kawan yang lainnya. Kalau dia enggak. Dia enggak. Dia enggak. PFG top ya. Nah, Yang boleh. itu kehebatannya si Peter Gonta tuh begitu. Mm-mm. Ya jadi orang mesti begitulah. Iya. Ya. Iya. Jangan karena dekat sama bos terus kawan-kawan bos nggak dipeduli. Nah siapa kau? Aku teman bos kau kan gitu. Iya benar. Udah gagah-gagahan aja Nah sendiri. kalau Peter Gonta kan nggak ada sifat-sifat itu. Iya. Kembali ke ini Bang Surya dan Project Anies ini. Untung nggak? Seperti kan kalau abang bilang 2009 itu kan ya strategi ngegas Pak SBY. Ya. Kompromi kan akhirnya untung kan quote unquote lah. Ini Untungnya dari mana? Kalau dari segi bisnisnya Bang Surya kan kita bilang kalau ukurannya Metro TV kan rugi. maksudnya ekosistem bang. Tetapi kalau kita bicara kalau memang ada yang nyumbang Anies, pemenangan Anies, mereka nyumbang besar-besar ke Nasdem atau apa, itu untung. Hmm. Yang ambil untungnya Ya partai ketua umumnya Surya Paloh kan dia ngatur semua lah. Iya. Nah, untung itu bagaimana? Ya Maksudnya menguntungkan nggak itu strategi ini tuh talk chair apa enggak? Misalnya suara ya partai enggak naik, lah, pasti posisi enggak lah. tawarnya bagus. Jadi bisnis ini oke, memang enggak? sebenarnya Bang Surya ini dalam konteks persoalan dia beda dengan Pak Jokowi dalam menjelang Pilpres itu situasi aja yang membuat dia untung itu situasi. Kalau seandainya Pak Jokowi tidak pecah dengan PDIP, tetap bersama dengan PDIP, habis ini Bang Surya dan Nasdemnya nih. Iya kan? Gitu loh. Nah, tapi karena PDIP dan Pak Jokowi ini retak, bahkan pecah, ya Bang Surya dan Nasdemnya diuntungkan. Gitu. Ya artinya apa? Kalau Pak Jokowi tetap utuh bersama dengan PDIP, mungkin belum tentu semudah itu Bang Surya ketemu Pak Jokowi. Ini kan semuanya kan kalau kita bicara politik, Pak Ketua Umum partai dengan presiden pasti kalkulasinya kan politik semua ini. Iya kan? Lain aku ketemu sama Budi ya kan? Aku Persahabatan. ketemu Budi, ketemu Ari ngantuk misalnya kan? Iya. Nah, Udah hampir tidur deh bang. iya. Nah, itu kan lain. Kita kan menikmati aku cerita bang. Iya. kan ikhlas mengikhlaskan Jatuh kalau kucing, kita. ya. Kalau presiden ketemu ketua umum partai itu masa bicara ikhlas. Pasti kalkulasi lah. Kalau gini bagaimana, ini seperti apa kan gitu. Atur-aturnya kan gitu. Nah, jadi Bang Surya diuntungkan oleh situasi. Yang juga dia nggak sangka kok bisa begini. Iya kan? Gitu. Ya ya ya. Nah bang, kalau kita meletakkan kaki di sepatunya Bang Surya Paloh ini sekarang bang, dia ngelihat Anies ini gimana sih sekarang nih bang, menurut abang? Ya menurut saya Anies ini dari segi kemampuan ya, dia udah lihat kok. Waktu nyapres saja, Paten. bukan soal paten. Soal Artinya paten, memang soal ini paten. orang nggak bisa didongkrak lagi ya. Gitu aja.
Gue pikir udah paten. Enggak, paten tapi segitu aja udah. Buat DKI paten dong. Buat DKI saya kira berat lah. Nanti mungkin ada 4-5 calon kita ini. Golkar bisa calonkan sendiri. PDIP bisa sendiri, Gerindra bisa sendiri, PKS bisa sendiri. Ya kan? Nanti mungkin Demokrat dengan P3, PSI lagi. Nah, PSI pasti ke Gerindra lah. Kalau kita lihat ya, chemistry-nya kan begitu. Bukan ke Golkar. Hah? Enggak lah, ke Gerindra. Terus? Ya kan? Jadi persaingan ketat ini calon-calon gubernur ini kan menurut saya kalkulasinya kan harus matang. Ya kan? Kalau Ahok mungkin ya udah dipinggirkan dulu deh. Ya kan? Karena Ahok ini dia persoalannya ketika dia muncul, pertama yang menolak dia adalah para pendukung Pak Jokowi. Iya kan? Iya. Resistensinya tinggi itu dari para orang yang masih suka sama Jokowi, nggak suka Ahok. Kalau dulu orang yang suka Jokowi mayoritas masih milih Ahok kan. Mayoritas 2000. semuanya barangkali. Hmm. Ya kan? Nah, kalau sekarang kan enggak. Jadi kendalanya cukup besar. Jadi PDI jangan buat kesalahan lagi. Ya kan? Dulu sudah si Ganjar dapat 16%, calonin Ahok kalah lagi. Nah, dia harus berpikir nih, pikir matang-matang siapa yang mau dimajukan. Nggak boleh emosional kan? Nah, balik lagi soal Anies dan Surya Paloh ini, Bang. Apakah ini sekarang ini di kacamatanya Surya Paloh, Anies ini beban apa senjata ini sekarang? Senjata udah nggak ada peluru, bagaimana? Jadi kalau dianggap beban juga ya agak kurang diperhitungkan. Ya kan? Tidak. Jadi bagi Bang Surya beban juga enggak, karena tidak ada beban dah dia harus mendukung. Anies itu harus tahu loh, Bang Surya ini mengambil resiko politik yang paling tinggi ketika mencalonkan dia menjadi presiden. Iya kan? Ya. Berhadapan dengan presiden. Dia harus sadar itu. Terus dia mau bebani Surya Paloh lagi, wajib seolah-olah mencalonkan dia menjadi DKI. gubernur DKI, ya nggak ada itu. Ini orang nggak ada perasaan kalau kayak begitu. Ya, sekarang kau cari jalan lain lah. Nanti kalau Nasdem mau ikut, syukur, ya kan? Kalau Nasdem masih bersama kamu, bagus. Bukannya kebalik Bang, maksudnya gini. Di Pilpres mungkin Anies bisa jadi beban. Tapi di Jakarta malah Anies bisa jadi peluru bagi Nasdem ya, karena level Elektabilitasnya tingkat jauh- kemenangannya mungkin lebih besar dengan Mas Anies gitu. Nggak juga lah. Tingkat kalian ini kadang-kadang Karena survei paling paten Mas Anies Bang. udah survei DKI. DKI ya beredar lah, 3 besar lah. Kan katanya Anies, survei-surveier Ahok, Anies, gitu kan. Ahok sama RK. Ini 3 aja tuh bergulat. Ya kan begini. Buat ini kan nanti kompromi lagi mulai kan. Gitu loh. Kan tadi bicara gandengan dengan Prabowo. Betul nggak? Ya. Nah, Iya. Iya kan? ini kalau Pak Surya mau jadikan Anies lagi peluru, ini bisa retak lagi nih. Persoalan bisa lain. Selamat di DKI, terus nggak bisa buat apa-apa juga, nolong nggak bisa. Ya. Hanya sebatas izin-izin bangunan, izin-izin ini, ya kan? Benar nggak? Emang apa harusnya? Bukannya berkuasa betul deh gubernur DKI itu. Loh iya, kalau kan urusannya gitu kan kontraktor, izin segala macam kan gitu. Bagus. Bukan nggak bagus itu. Tetapi kan kalau dia berpikir lebih jauh lagi, urusannya kan nasional kalau retak dengan presiden. Lebih runyam ya Bang ya. Ya lebih runyam, nasional kan. Sabang sampai Merauke. Oh, dan ada kemungkinan kalau dia dukung Anies di DKI, dia akan retak dengan Prabowo. Iya dong. Kenapa gitu, Bang? Emang separah itu Anies Begini, dan kalau Prabowo? koalisi misalnya PAN mau calonkan sendiri, ya kan? Seperti penyakit Anies nih ya. Jadi kalau Ya, dukung PAN dihindari kan sebagai PAN mau orang. mencalonkan calonnya sendiri, katakan Erick Thohir. Itu nggak ada masalah. Ya kan, Golkar mau sendiri misalnya.
Zaki. Nusron. ya kan? Siapalah Zaki. gitu kan. Tetapi kan kalau bicara Nasdem ini lo baru masuk. Baru gabung. Siapa? Nasdem kan nanti baru gabung. Anies. Oh, Nasdem. gabung ke koalisi. Ke ya. koalisi. Kan berarti kan kabinet disusun kan Oktober. Masa baru masuk di situ, kamu keluar lagi berhadapan sama kita. Oh. Nah, itu problemnya. Karena KIM ini calon-calon dari koalisinya Pak Prabowo ini nggak mungkin mencalonkan Anies ya. Nggak Berat ya, Bang, ya? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Malah PDI kali bisa calonin Anies, Bang. Lebih nggak mungkin lagi. Oh, lebih nggak mungkin Jauh lagi. Itu bisa berteriak-teriak lagi Hasto itu. Kan musuhnya sama, Bang. Nggak lah. Emang menurut abang Pak Prabowo ini masih menyimpan bara dalam sekam kepada Mas Anies ini sekarang? Saya kira begini ya. Ada orang menjindir tapi tidak menyakitkan hati. Ya kan? Ini menyindir dengan memang niatnya ingin menyakitkan hati dan membangun kebencian. Itu dirasakan. Prabowo kan bukan besi, bukan malaikat juga, manusia biasa, iya kan? Masih punya perasaan, gitu loh. Betul, betul. Walaupun tidak sekeras Ibu Mega, ya kan? Gitu. Paten juga nih. Udah berapa jam kita nih? Tapi kalau misalnya Anies tuh pengen berdamai sama Prabowo, kira-kira caranya gimana, Bang? Ya caranya bisa lewat Pak JK, Oh, bisa nyari- lewat Surya Paloh. Ya sekarang yang mau didamaikan tuh apa? Nggak ada juga. Apa sih? kan masalah-masalah kemarin. Ah, nggak usah Kata lah. Abang nggak ada gunanya Sudah berseberangan kata sama Bang- kekuasaan. bukan, kata Pak Prabowo bilang sudah saya maafkan Mas Anies. Ya kan? Udah Mas Anies. Mas Anies sudah saya maafkan dari kemarin. Kalau Mas Anies bisa minta tolong sama Abang untuk menjembatani ke Pak Prabowo, mau nggak? Pasti mau lah, kita mendamaikan orang kan itu dapat pahala. Inilah kadang-kadang Budi masa nggak mau. Ya nggak ngerti pahala kau. Kau nggak ngerti Jadi Abang pahala. siap nih. Jadi Abang siap untuk menjembatani Mas Anies ke Pak Prabowo. Pasti siap lah kalau untuk kebaikan. Jangan, untuk kebaikan kita harus siap. Nggak boleh kita nggak tolak. Ya. Jadi Mas Anies kalau butuh orang yang juru damai, siapa tahu bisa dapat Nobel Prize winner ya atas perjanjian perdamaian ini, silakan hubungi Kakanda Zulfarlina. Ya, siap. Abang aja mau podcast sama Anies gak jadi-jadi, mau damain sama Pak Prabowo. Mau. Nah inilah, kau harus bedakan Betul. persoalan politik dengan persoalan pribadi. Itulah Inilah kau. kadang-kadang kau nih, Kau nih, aduh Kau lihat podcast cerita pula nih. kau. aduh, kalau ngantuk tidur, jangan jangan bikin podcast, nggak jelas. Udah.